Apa kabar hari ini? Sehat ya semuanya ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mulai lagi ibadah online kita. Kali ini kayak ini ya, yang membawa firman. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Kita akan angkat satu pujian. Aku percaya. Tahu semua lagunya? Tiada yang seperti engkau. Ya, hitungan ketiga ya. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita bersatu dalam doa ya. Allah Bapa yang baik, yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memulai ibadah online kami. Kami bersyukur bahwasanya kami masih sehat, kami masih bisa beribadah, walaupun kami tidak bertemu, tapi hati kami tetap bersekutu Tuhan di dalam memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau boleh berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berilah hikmat supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik taruna semuanya, supaya mereka bisa mengerti dan memahami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, seperti yang kemarin Kak In sudah bilang, kalian sudah siapkan kertas gambar ya, kertas gambar sama cat air. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau gambar dulu yuk ya. Oke. Baik, kita akan siapkan dulu kertas gambarnya. Kemudian cat airnya. Air sama sedotan ya. Tapi kalau sedotan nggak ada, pakai spuit juga nggak apa-apa. Kain pakai spuit nih ya. Nah, pertama ambil air dengan sedotan sampai penuh. Ini sudah penuh airnya. Terus kemudian tuangkan aja, terserah mau bagaimana motifnya, yang penting ada airnya. Nah, seperti ini. Terserah mau bagaimana. Okay. Terus kemudian ambil beberapa warna. Ini kayak ini, ambil warna ini putih, balurkan di sepanjang air itu ya.
kemudian ini ada warna biru, aduh udah mati lagi. Terus ini ada biru juga. Terus kemudian ada warna apa ini, nggak tahulah warna apa, warnanya juga nggak keluar. Ini kuning. Nah, terus ada warna apa ini, oranye apa merah nih. Pokoknya adik-adik mau suka warna apa terserah ya, oleskan aja. Hijau, nah terserah. Nah kemudian sobek kertas ya, sobek aja kertas begini, kecil begini, terus geser, tekan terus geser, terserah mau arahnya kemana terserah. Nah seperti ini. Nah seperti ini, gimana hasilnya? Nah jika sudah ada hasilnya, kalian nanti foto ya, foto terus kemudian posting ke grup. Oke? Posting ke grup, kalian pengen lihat hasilnya seperti apa. Oke? Oke. Baik, kita kembali ke sini ya. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-13 ayat 3 sampai 13 ya. Saya ulang sekali lagi, Matius pasal 13 ayat 3 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, benih di sini apa? Benih di sini sebetulnya adalah firman Tuhan. Sementara media-media yang tadi disebutkan dalam perumpamaan itu adalah hati kita. Nah, tumbuhnya benih itu adalah respon kita terhadap firman Tuhan. Bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan? Apakah habis mendengar langsung lupa? Apakah habis mendengar ingat sebentar, habis itu ya udahlah, cuma begitu doang? Ataukah setelah mendengar kita ingat-ingat terus, kita selalu diingatkan terus, kita selalu renungkan siang dan malam? Yang mana kita? Kita coba bahas satu persatu, ya. Benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu contohnya misalnya seperti ini. Misalnya Kevin, ya. Temennya ada yang dicolek lah, disakiti atau diapain sama sekolah lain gitu ya. Terus kemudian teman-temannya ngajak tawuran. Ayo Kevin yuk, si ini tuh habis diiniin sama anak SMA sana tuh, apa STM atau apalah gitu. Kevin langsung emosi. Kevin langsung emosi. Contoh ya, contoh Kevin, jangan marah ya. Langsung emosi, langsung udah ayo kita ke sana, kita tawuran. Nah, itu seperti itu. Jadi dia habis terima firman Tuhan, udah lupa begitu aja, nggak inget apa-apa. Nah, kemudian untuk benih yang ditanam di bebatuan, itu contohnya seperti ini. Misalnya siapa nih? Jangan Kevin lagi. Ya nanti Kevin marah lagi sama Kain ya. Contohnya misalnya Jennifer lah ya, Jennifer kan anak baik ya. Jennifer misalnya lagi ulangan apa ya, ulangan matematika emang sulit ya. Nah terus kemudian wah ini materinya susah banget nih, kayaknya perlu contekan ini gitu kan. Teman-temannya pada ngajakin, yuk bikin contekan aja, yuk bikin contekan aja, susah banget nih. Wah diajak-ajak. Jennifer tahu nyontek kan nggak boleh ya kan. Terus iya tapi kalau lo nggak nyontek nggak bisa ngerjain nanti. Wah Jennifer mulai berpikir, iya juga ya, ya udahlah bikin contekan lah. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus kemudian benih yang ditabur di semak duri, dia tumbuh tapi terus berhimpitan sama semak duri dan akhirnya mati. Ini ibaratnya seperti contohnya, ini contoh lain lagi ya, ini contoh lo ya. Misalnya si apa ya, si siapa ya, si Adrian lah, Adrian ya. Adrian yang habis menang lomba kemarin ya. Adrian misalnya lagi naksir cewek nih, wah tapi ceweknya orang seberang gitu kan. Dia inget nih firman Tuhan, rajin sekolah minggu, rajin ke taruna, terus setiap ada event dia selalu ikut. Wah pokoknya rajin lah gitu kan, aktif banget dia di gereja gitu, rajin berdoa, rajin dengar firman Tuhan, pokoknya baik banget dah ya, tiada taranya. Tapi kemudian si gebetannya itu bilang sama si Adrian, Adrian kamu kenapa ke gereja, nggak usah ke gereja lah,
udah ayo kesini aja, jalan-jalan sama gua. Wah, Adrian langsung, wah kalau ini mumpung gebetan gua ngajakin ini, ya kan, sayang banget kalau dilewatin, ya kan. Akhirnya minggu ini gue nggak gereja dah, gue sama gebetan gue aja. Wah, ini contohnya seperti itu, ya. Kita sudah aktif, sudah baik, sudah bagus, tapi begitu datang pencobaan, ya Tuhan Yesus ditinggalin dah, ya seperti itu. Nah, sekarang yang di tanah yang subur, ibaratnya itu adalah kita setiap kali berbuat sesuatu itu kita selalu teringat Tuhan. Mau berbuat baik maupun berbuat buruk. Ketika kita berbuat buruk, itu kita diingatkan sama firman Tuhan. Jangan, ini dosa, ini gak boleh, jangan. Akhirnya kita urung untuk melakukan sesuatu yang jahat. Gak jadi dosa. Ya. Terus kemudian untuk berbuat baik, kita diingatkan firman Tuhan. Itu perbuatan baik, lakukan. Nah, akhirnya kita melakukan. Jadi kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita selalu teringat sama Tuhan. Kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus di dalam setiap perbuatan kita. Itu diibaratkan benih yang ditabur di tanah yang subur. Nah, tadi Kaiin minta kalian untuk memfoto hasil dari gambar kalian ya. Hasilnya pasti akan berbeda-beda. Feli sama Abel pasti berbeda. Jennifer, Sarah, Jessica, Adrian, Kevin, semua pasti berbeda. Ya. Padahal itu medianya sama loh. Air. Ya. Tapi hasilnya tetap berbeda-beda. Begitu. Nah, yang medianya sama aja bisa berbeda-beda hasilnya. Apalagi yang berbeda memang. Ya kan? Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Kita mau jadi yang mana? Mau jadi yang tanah yang subur? Atau mau jadi tanah yang berbatu-batu? Atau mau di pinggir jalan? Atau mau di semak duri? Pilihan pada kalian. Ya. Tapi kalau Kaiin minta, mumpung kalian masih muda, ya, setia sama Tuhan deh. Kalian gak akan menyesal. Ya. Bergaul sama siapa saja boleh. Ya, tapi tetap kita harus berpegang teguh sama firman Tuhan. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan buat kalian. Kalian nanti jawab. Kemudian jawabannya juga kalian posting di grup, ya, di grup Taruna. Ya. Tidak perlu di media sosial, tapi di grup saja, ya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian kirim ke grup ya.
Baik, ibadah kita akan segera berakhir. Kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa ya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh memberkati kami semua, dan jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, supaya kami selalu mengingat akan firman-Mu, selalu merenungkan siang dan malam, selalu melakukan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, supaya segera berakhir, sehingga kami bisa bertemu kembali, bisa beribadah kembali secara normal secepat mungkin ya Bapa. Kiranya Kau juga boleh berkati bangsa Indonesia ini bisa mampu melewati cobaan yang datang pada saat ini. Terima kasih Tuhan, untuk semuanya kami mau serahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan, yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Akhir kata, Kain mengucapkan, jangan lupa cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.